Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sukma Indah, NIM B11210089. Di sini saya akan menerangkan bab 1 tentang pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia. 1. Definisi hukum. Menurut Purwosucipto, keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dihendaki oleh penguasa tersebut. 2. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga ditaati oleh masyarakat itu. Yang ketiga, menurut Profesor Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka, ilmu pengetahuan suatu disiplin kaidah tata hukum, petugas, keputusan penguasa, proses pemerintahan, sikap, tindak, ajek atau perilaku yang teratur nilai-nilai. Yang kedua, kesimpulan. 1. Hukum. Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat. 3. Mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. 4. Mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat terhadap pelanggarannya. Yang kedua, tujuan hukum. Tujuan hukum adalah mewujudkan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat. Mengatur tata tertib dalam masyarakat secara adil dan damai. Tujuan hukum disebut sebagai 3 nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan keputusan hukum. Yang ketiga, hukum berdasarkan isinya. 1. Hukum privat. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang satu dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, meliputi hukum perdata, hukum dagang atau bisnis. Yang kedua, hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat perlengkapan negara dan hubungan antara warga negaranya, meliputi hukum pidana, hukum administrasi negara. Yang ketiga, hukum bisnis. Hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang mengatur keseluruhan kegiatan bisnis atau kegiatan usaha agar tercipta keadaan perekonomian yang tertib dan lancar. 4. Kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis dibagi menjadi 3 kegiatan. 1. Kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, contohnya agen dan grosir. Yang kedua, kegiatan industri. Kegiatan industri adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh industri pabrik dan badan, contohnya agen dan grosir. Yang kedua, kegiatan industri. Kegiatan industri adalah kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh industri pabrik dan pertanian. Yang ketiga, kegiatan jasa. Kegiatan jasa adalah kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan. Contoh, jasa laundry dan jasa penyewaan mobil. Pertanian. Yang ketiga, kegiatan jasa. Kegiatan jasa adalah kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan baik oleh perseorangan. Contoh, jasa laundry dan jasa penyewaan mobil. 5. Sumber hukum. 1. Peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh badan tertentu. 2. Kebiasaan. Syarat kebiasaan dapat menjadi hukum meliputi adanya kebiasaan yang tetap dan berulang dalam jangka waktu lama. 3. Jurisprudensi. Putusan pengadilan terdahulu yang diikuti dan dijadikan sebagai dasar putusan oleh hakim-hakim. 4. Perjanjian. Perjanjian dibuat antara 2 negara atau lebih mengenai suatu hal. 5. Traktat. Traktat adalah perjanjian antara 2 negara atau lebih mengenai suatu hal atau perjanjian internasional. 5. Doktrin. Pendapat para ahli hukum atau sarjana hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian masalah. 6. Subjek dan objek hukum dibagi menjadi 2, yaitu
1. Segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum meliputi manusia dan badan usaha berbentuk badan hukum. 2. Segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek berupa kebendaan. 7. Klarifikasi benda. Klarifikasi benda dibagi menjadi 2, yaitu benda tetap dan benda tidak tetap. Contoh dari benda tetap yaitu berupa tanah, rumah, gedung, mesin pabrik. Dan contoh benda yang tidak tetap ada 2, yaitu benda bergerak berwujud, contohnya alat transportasi, kapal, mobil, motor. Benda bergerak tidak berwujud, contohnya piutang atau hak tagih, gadai, dan hak AKI. Sekian itu yang bisa saya sampaikan tentang bab 1, membahas tentang pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.